Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Saat ini kita masuk materi terakhir sebelum ujian tengah semester. Materi terakhir sebelum ujian tengah semester adalah paragraf. Ya, jadi sebenarnya materi dari yang pertama sampai yang terakhir ini itu merupakan satu kesatuan, satu hal yang berurutan. Jadi paragraf adalah eh, komponen terbesar sebelum wacana, ya. Jadi di dalam paragraf itu ada kalimat-kalimat. Kita sudah mempelajari kalimat dan di dalam kalimat itu ada kosakata atau ada kata-kata, kemudian ada tanda baca. Ya. Jadi isinya kalimat adalah kata dan tanda baca, kemudian isinya paragraf adalah kalimat-kalimat. Jadi saling. Maka nanti ketika kita membahas tentang paragraf atau kita membahas tentang kalimat, itu tetap kita kembali mengacu pada kaidah. Ya, kaidah penulisan, kaidah tanda baca itu tetap dipakai sampai kapanpun. Jangan sampai ketika kita membahas tentang paragraf itu nanti kaidah tanda baca, penggunaan huruf kapital kita abaikan. Jangan, karena memang tujuannya ketika kita sudah memahami ejaan, memahami cara penulisan kata yang benar, memahami penggunaan tanda baca yang tepat, maka kita bisa membuat kalimat yang tepat dan membuat paragraf yang tepat pula. Kita mulai yang pertama, yaitu makna dari paragraf atau pengertian dari paragraf itu sendiri. Apa itu paragraf? Paragraf adalah seperangkat kalimat yang saling berhubungan. Ya. Kemudian jika dilihat dari formatnya, maka ada format yang rata kiri, ada format yang bertakuk atau menjorok ke dalam satu tab. Jadi ada dua macam sebenarnya dalam paragraf itu. Dalam satu kelompok, satu paragraf itu jika formatnya itu mepet ke kiri, maka namanya format merenggang. Itu nanti antara paragraf yang satu dengan paragraf berikutnya itu diberi jarak merenggang. Atau yang kalau bertakuk itu yang dengan tab satu tab itu, maka antara paragraf yang satu dengan paragraf berikutnya itu tidak ada jarak. Kemudian paragraf itu memiliki satu gagasan utama. Kemudian ketika memiliki satu gagasan utama dalam satu paragraf, ya, maka diikuti atau diperjelas dengan kalimat-kalimat pengembang. Sehingga itu tersusun sebagai miniatur karangan. Nah, dalam satu paragraf biasanya harus mempunyai satu kalimat topik, ya, satu kalimat topik. Kalimat topik ini merupakan gagasan utama, ya. Kemudian kalimat topik itu memberi arah atau pengendali terhadap permasalahan yang akan yang akan kita bicarakan. Jadi ketika kita akan menyusun paragraf, antar kalimat itu harus mengacu pada kalimat topik, menjelaskan kalimat topik. Jangan sampai keluar dari kalimat topik itu, gagasan utamanya apa. Kalimat-kalimat pengembang itu mengembangkan atau merujuk selalu pada kalimat topik. Kalimat topik merupakan sandaran bagi kalimat-kalimat lain yang berfungsi sebagai pengembang atau penjelas. Kemudian memberitahu pembaca tentang apa yang diperbincangkan dalam paragraf itu. Intinya apa? Itu ada dalam kalimat topik. Biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Kalimat topik
berisi satu permasalahan yang bersifat umum yang dapat dikembangkan secara terperinci. Kalimat topik dapat diletakkan di bagian awal, akhir, awal, akhir, dan tengah. Bisa di berbagai posisi. Kalimat penjelas. Ya. Jadi dalam paragraf itu ada diisi oleh kalimat topik dan kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan pendukung atau penguat gagasan utama atau kalimat topik tadi. Kalimat penjelas uraian-uraiannya bersifat khusus, tapi harus merujuk pada kalimat topik. Ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya, jadi saling berantai ya, saling berantai, saling menjelaskan. Biasanya memiliki konjungsi antar kalimat, ya, penghubung antar kalimat. Ada kata jadi, sehubungan dengan itu, namun, koma, itu konjungsi antar kalimat. Akan tetapi, biasanya tidak bisa berdiri sendiri karena maknanya akan kabur jika dipisah dengan kalimat lainnya. Jadi saling mendukung, saling berkaitan. Biasanya berupa data, fakta, contoh, opini, ilustrasi, kutipan, gambar, dan sebagainya. Jadi bisa antara salah satu atau dua atau mungkin bisa semuanya. Saling mengisi. Ini bergantung pada konteks kalimat atau kebutuhan kalimat itu. Kita lanjutkan pada struktur paragraf. Ya. Kalau dalam kalimat itu struktur kalimatnya ada subjek, predikat, dan sebagainya. Tapi kalau dalam paragraf strukturnya ada kalimat topik dan kalimat penjelas. Hanya dua itu saja. Kalimat penjelasnya bisa banyak, tapi kalimat topiknya cukup satu. Secara umum, struktur paragraf bahasa Indonesia berupa kalimat topik dan kalimat penjelas. Ada beberapa struktur paragraf, ya. Jadi bisa kalimat topik, strukturnya tuh bisa kalimat topik, kalimat penjelas, langsung. Strukturnya bisa seperti itu. Bisa juga kalimat topik, kalimat penjelas langsung, kalimat penjelas tak langsung. Jadi beranak kembali. Jadi kalimat penjelas tak langsung itu merujuk pada kalimat penjelas langsung. Kalimat penjelas langsung itu merujuk pada kalimat topik. Jadi fungsinya menjelaskan saja, menjelaskan, merujuk pada kalimat topik. Bisa juga struktur paragraf itu berisi kalimat penjelas langsung, ya kan? Kalau kalimat topiknya di belakang, bisa juga jadi ada paragraf yang disebut deduktif, induktif ya. Kita sudah pernah atau Anda semua sudah mempelajari jenis-jenis paragraf seperti itu waktu SMA. Bahkan dalam materi bahasa Indonesia ini tidak ada satupun materi yang baru, ya. Semua sudah dipelajari pada waktu SD, SMP, dan SMA. Kalimat, paragraf itu sudah kita pelajari. Nah, struktur berikutnya paragraf itu bisa berisi kalimat penjelas tak langsung, kalimat penjelas langsung, dan kalimat topik ya. Kalau kalimat topiknya di belakang. Nah, struktur paragraf seperti ini, kalimat topik, kalimat penjelas langsung, kalimat penjelas langsung. Ya. Contoh, ya. Contoh yang pertama dengan kalimat topik di awal, kemudian ada kalimat penjelas langsung, dan Anda perhatikan warna ketikan itu atau warna tulisan ini merupakan satu hal yang bisa dijadikan acuan bahwa itu rujukan-rujukan. Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama, yaitu perencanaan sistem produksi, sistem pengendali produksi, dan sistem informasi produksi. Perencanaan produksi meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan tata letak atau layout
pabrik, perencanaan lingkungan kerja, dan perencanaan standar produksi. Ya. Sistem pengendali produksi meliputi pengendalian proses produksi, bahan, tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Sementara ini konjungsi. Sistem informasi produksi meliputi struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, dan produksi massal. Ya, jadi di situ yang dijelaskan tadi sistem produksi, ya kan, perencanaan produksi, sistem pengendali produksi, dan sistem informasi produksi. Nah, itu kemudian dijelaskan di kalimat penjelas di bawahnya, ya, langsung. Kalimat topiknya adalah ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama. Sampai pada sistem informasi produksi. Nah, kalau pada waktu materi kalimat kita ada yang disebut dengan kalimat efektif ya, untuk mencapai kalimat yang baik, kalimat yang efektif. Nah, di sini dalam paragraf pun juga dituntut kita bisa membuat paragraf yang baik. Paragraf yang baik itu tentu saja mempunyai beberapa persyaratan, misalnya dari unsur kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, konsistensi sudut pandang, dan keruntutan. Kesatuan. Paragraf dikatakan memenuhi unsur kesatuan jika hanya mengandung satu gagasan utama. Kalimat-kalimat dalam paragraf itu mengarah pada satu pokok permasalahan. Tidak terdapat kalimat yang menyimpang dari ide pokok. Semua informasi yang ada dalam paragraf dikendalikan oleh gagasan utama. Informasi-informasi dalam paragraf harus terfokus pada gagasan atau topik utama. Ya, jadi kesatuan. Jadi ketika kita membaca sebuah paragraf, kadang-kadang wah ini udah topiknya udah pindah nih, ini udah ganti topik nih. Nah, semacam itu. Jadi sudah tidak merujuk pada satu gagasan utama. Begitu pula ketika kita membuat sebuah paragraf, maka kita harus mengacu pada satu titik, yaitu gagasan utama itu. Contoh kesatuan paragraf. Angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda yang sejak November 2010 diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Alat musik tersebut berbahan pipa bambu. Pada awalnya, angklung dimainkan dengan tangga nada pentatonik yang terdiri atas 5 nada, seperti halnya gamelan dan alat tradisional lain. Tahun 1938, angklung mulai dimainkan dengan tangga nada diatonik, layaknya alat musik barat, seperti piano. Nah, di situ ada kalimat topik pada awal paragraf, ya. Kemudian ada kalimat penjelas langsung di bawahnya. Paragraf tersebut hanya mengandung satu gagasan utama. Kalimat lainnya berfungsi sebagai penjelas dan pendukung gagasan utama. Tidak ada kalimat yang informasinya menyimpang dari gagasan utama. Ya. Jadi kalimat-kalimat berikutnya itu merujuk pada satu gagasan utama, yaitu pada kalimat topik. Unsur berikutnya adalah kepaduan. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat jalinan yang sistematis dan logis antar kalimat serta tidak ada informasi yang meloncat. Terdapat keserasian hubungan antar kalimat. Jalinan antar kalimat menggunakan alat kohesi, ya. Kohesi yang bersifat gramatikal dan leksikal. Kalimat-kalimatnya gramatikal, paralel atau sejajar, dan berkaitan dengan satu sama lainnya. Jadi kepaduan secara gramatikal padu, secara leksikal juga padu, ya.
kesejajaran. Ini seperti kalimat kemarin bahwa harus memiliki kesejajaran juga. Alat kohesi. Alat kohesi gramatikal, ya, referensi, pengacuan, substitusi penyulihan, konjungsi kata penghubung. Alat kohesi leksikal itu bisa ada repetisi, sinonimi, antonimi, hiponimi, meronimi. Jadi pengisi, ya, pengisi paragraf itu seperti itu. Referensi, hubungan antara orang atau benda dengan lambang atau bentuk bahasa. Ya, misalnya kata ganti persona, kata ganti orang, ya kan? Kata ganti orang itu bisa iya kalau tunggal, mereka kalau jamak, nya itu. Untuk referensi misalnya ketika kita menyebut Tuti makan roti. Nah, kemudian kita bisa mengganti kata ganti personanya dengan iya sangat menggemari roti apa misalnya, kan? Atau mahasiswa mengikuti kuliah daring. Nah, mahasiswa itu bisa diganti mereka selalu mengikuti dengan tekun misalnya. Kemudian nya juga bisa. Itu sebagai kata ganti persona. Misalnya ini buku dia. Bisa diganti ini bukunya. Ini buku Tuti. Ini bukunya. Kepemilikan. Kemudian referensi berikutnya dengan kata ganti penunjuk misalnya, ya, kata ganti tempat, di sini, di situ, di sana, dari sini, dari situ, dari sana. Ini untuk pengisi paragraf begitu, misalnya ketika kita membuat kalimat misalnya Jakarta menjadi kota yang paling banyak terkena wabah corona. Kita pertama menyebut kata Jakarta. Kemudian kita bisa menggantinya dengan di sana, misalnya, kan? Di sana banyak sekali pasien yang dirawat di rumah sakit Wisma Atlet misalnya. Jadi merujuk, ya. Kemudian kata ganti petunjuk yang ihwal tersebut begini dan begitu, ya. Ibu membeli apel, kan? Nah, apel itu bisa juga diganti dengan misalnya buah tersebut, ya, tersebut harganya sangat mahal misalnya. Tidak perlu lagi menyebut apel lagi. Contohnya seperti itu. Hanya sebagai referensi itu artinya kita bisa menggantikan itu dengan hal yang lain. Substitusi misalnya atau menggantikan, ya kan? Kiai Haji Abdurrahman Wahid disulih dengan Gus Dur atau Presiden RI keempat. Nah, ini dalam kalimat dalam sebuah paragraf itu kita tidak atau tidak harus melulu menyebutkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah ulama yang terkenal, yang sangat terkenal di Indonesia. Nah, untuk menjelaskan berikutnya, pada kalimat berikutnya, kita tidak perlu lagi menyebut Abdurrahman Wahid lagi, tapi kita juga bisa menyebutkan dengan Gus Dur adalah termasuk tokoh Indonesia yang patut dipertimbangkan.
sosok yang pernah menjabat sebagai presiden keempat RI tersebut, nah itu namanya sulih, boleh saling menggantikan ya. Kita tidak perlu harus menyebut Abdurrahman Wahid, tapi hal-hal apa saja yang bisa menggantikan. Tapi itu tetap merujuk itu. Kita tidak bisa menyebutkan presiden kedua misalnya, karena Abdurrahman Wahid adalah presiden keempat. Maka ketika kita atau orang menyebutkan presiden keempat RI, itu pasti rujukannya adalah Abdurrahman Wahid. Seperti itu. Jadi yang melekat. Tidak bisa kita juga menyebutkan tokoh agama yang tinggal bertempat tinggal di Ciganjur, belum tentu ya, belum tentu. Tapi kita harus merujuk pada yang memang benar-benar itu hanya miliknya dia. Dapat juga substitusi itu penyulihan, misalnya Belanda disulih dengan negeri kincir angin, ya. Kemudian misalnya Jepang itu kalau tidak salah tirai bambu ya, atau apa, nah hal semacam itu, ya. Jadi untuk menggantikan, ya misalnya Sumatera Barat misalnya, provinsi penghasil rendang atau apa yang akhirnya hanya merujuk itu saja. Atau Aceh misalnya, untuk menyebut Aceh kita sering menyebut dengan Serambi Mekah. Nah, orang ketika ada kata-kata Serambi Mekah itu udah pasti merujuknya Aceh. Oh, daerah 1000 masjid misalnya, itu NTB biasanya disebutnya seperti itu. Bandung, kota kembang. Bogor, kota hujan, misalnya seperti itu. Jogja, kota gudeg, misalnya. Surabaya, kota pahlawan. Nah, itu nyulit ya. Saya lahir di Bandung. Nah, kota yang disebut atau daerah yang sering disebut kota kembang itu, seperti itu ya. Itu untuk membuat variasi dalam sebuah paragraf tuh diperlukan seperti itu. Jadi tidak monoton. Intinya tidak monoton. Untuk menghindari monoton. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono disuruh dengan Presiden ke-6 RI misalnya. Atau boleh juga kita menyebut dengan suami Kristiani, tapi belum tentu suami Kristiani itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono misalnya. Atau ayah Ibas misalnya. Itu bisa saja kita merujuk seperti itu. Kesebelasan nasional Italia disuruh dengan Gli Azzurri. Nah, ini kesebelasan misalnya untuk apa namanya? Untuk bisa juga untuk simpatisan bola misalnya, simpatisan bola untuk Bandung, orang Bandung misalnya Bobotoh. Nah, itu bisa juga seperti itu. Ya. Macan Kemayoran misalnya. Untuk menggantikan pecinta bola. Konjungsi, kata penghubung, ini juga apa namanya ya, unsur yang mengisi sebuah paragraf. Penghubung. Konjungsi disebut atau kata penghubung. Hubungan yang menyatakan pertentangan dengan sesuatu yang telah dinyatakan sebelumnya. Nah, ini bisa kita menggunakan kata penghubung. Biarpun demikian, biarpun begitu, sekalipun demikian, sekalipun begitu, walaupun demikian. Nah, ini kata-kata ini akan muncul di antar kalimat. Jadi kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya, tapi tidak akan pernah muncul di awal paragraf, ya. Dia akan muncul akan melekat pada kalimat-kalimat penjelas, ya. Bla bla bla, titik, biarpun demikian, koma, ya. Titik-titik atau bla bla bla, titik. Meskipun demikian, koma, itu bergantung konteks kalimatnya. Akan tetapi itu bisa di awal kalimat. Akan tetapi, koma.
ya, tapi di awal paragraf tidak. Tetapi kalau tetapi itu tidak bisa di awal kalimat, ya. Tetapi itu munculnya di tengah-tengah kalimat, ya. Kakaknya rajin, koma, tetapi adiknya tidak. Nah, itu koma, itu tetapi itu ada di tengah kalimat. Kalau di awal kalimat itu akan tetapi, koma, ya, bla 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 titik akan tetapi, koma, itu bisa. Bla 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 titik, namun, koma, itu bisa. Jadi itu ada di awal, saya ulang, itu ada letaknya ada di awal kalimat, tapi tidak di awal paragraf, ya. Jadi penghubung, kata penghubung antar kalimat. Hubungan yang menyatakan kelanjutan dari peristiwa atau keadaan yang telah dinyatakan sebelumnya. Kemudian sesudah itu, setelah itu, selanjutnya, berikutnya, gitu. Hubungan yang menyatakan adanya hal peristiwa atau keadaan lain di luar dari pernyataan yang telah dinyatakan sebelumnya. Lagi pula, tambahan pula, selain itu, lagi pula. Hubungan yang mengacu pada kebalikan dari yang telah dinyatakan sebelumnya. Sebaliknya, hubungan yang menyatakan keadaan sebenarnya, sesungguhnya, dan bahwasanya. Nanti bisa kita cek di kalimat, contoh paragraf. Hubungan yang menguatkan keadaan yang dinyatakan sebelumnya, bahkan dan malahan. Hubungan yang menyatakan keeksklusifan dan keinklusifan, kecuali itu, di samping itu. Hubungan yang menyatakan konsekuensi dari pernyataan yang telah dinyatakan sebelumnya. Oleh sebab itu, koma, oleh karena itu, koma, jadi, koma, itu bisa. Hubungan yang menyatakan akibat dari pernyataan yang dinyatakan sebelumnya. Dengan demikian, koma, ya, hubungan yang menyatakan waktu berlangsungnya hal, peristiwa, atau keadaan. Sebelum, sesudah, sewaktu, ketika. Contoh kepaduan paragraf. Lionel Andres Leo Messi, bintang Barcelona, memiliki segudang prestasi. 5 gelar Ballon d'Or, trofi yang paling diminati pemain dunia, sudah berhasil dimenangkan oleh pria kelahiran Rosario. Nah, pria kelahiran Rosario ini mengacu pada Rossi, tapi di situ perlu dijelaskan, pria kelahiran Rosario 24 Juni 1987. Itu karena di sini saling mengacu, ya kan? Gitu. Bintang timnas Argentina itu juga telah memenangkan. Nah, bintang timnas Argentina mengacu lagi terus 9 gelar La Liga dan 4 trofi Liga Champion bersama Barcelona. Bahkan, nah itu bahkan untuk konjungsi. Lionel Messi menjadi pencetak gol terbanyak Barcelona sepanjang masa. Sejak bergabung dengan Blaugrana tahun 2004, iya, nah iya nih pengganti yang tadi ya, Persona. Ia telah mencetak 573 gol dari 608 penampilan di semua kompetisi. Nah, pada tahun 2012, suami Antonella Recuzzo, nah ini mengacu ke Lionel Messi untuk menggantikan ya, substitusi. Itu mencetak rekor bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Dalam kelengkapan ini membicarakan seluk-beluk gagasan utama secara terperinci, sudah mengandung semua informasi yang diperlukan untuk mendukung gagasan utama. Kelengkapan berarti informasi yang disampaikan dalam paragraf sudah lengkap dalam mendukung gagasan utama sehingga pembaca memperoleh informasi yang utuh. Kelengkapan juga berkaitan dengan kesempurnaan pembahasan materi secara utuh dan menyeluruh. Jadi tidak ada pertanyaan lagi, tidak muncul pertanyaan lagi. Contoh kelengkapan atau ketuntasan paragraf. Pria ini ialah seorang insinyur ternama di Indonesia, I-nya kapital. Profesor R.M. Setiatmo dikenal atas penemuannya mengenai fondasi untuk bangunan yang disebut cakar ayam. Sistem fondasi cakar ayam sangat sederhana hingga sangat cocok diterapkan di daerah yang sukar mendapatkan peralatan modern dan tenaga ahli.
Sampai batas-batas tertentu, sistem ini dapat menggantikan fondasi tiang pancang. Untuk gedung berlantai 3 sampai dengan 4 misalnya, sistem cakar ayam, biasanya akan sama dengan fondasi tiang pancang 12 meter. Jadi utuh ya, menjelaskan dari aspek A sampai Z ibaratnya itu sudah dijelaskan tentang fondasi cakar ayam ini. Apa itu fondasi cakar ayam itu dijelaskan dengan keruntutan. Keruntutan itu adalah uraian yang sistematis, baik yang dimulai dari sesuatu yang negatif ke arah positif maupun sebaliknya. Ya. Keruntutan ini titik tolaknya adalah sistematis. Keruntutan, sebuah paragraf dikatakan runtuh jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas itu menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Beberapa model urutan informasi adalah sebagai berikut: urutan tempat, urutan waktu, urutan khusus ke umum, urutan tingkat, apresiatif, urutan sebab akibat, urutan tanya jawab. Contoh keruntutan paragraf. Mas Said dan Anggun berdiri menyambut tamu yang berdatangan ke pesta itu. Di tengah ruang pesta yang megah itu dipasang sebuah patung Garuda yang dibawa Mas Said dari Bali. Di sekitar patung itulah para tamu berdiri mengobrol sambil menikmati makanan dan minuman. Dari belakang ruangan mengalun suara piano yang dimainkan Ratna. Seorang penyanyi cantik melantunkan lagu Since I Met You Baby di samping Ratna. Konsistensi sudut pandang. Kita masuk ke hal yang berikutnya, syarat paragraf ya. Konsistensi sudut pandang. Menggunakan sudut pandang secara konsisten dari awal hingga akhir paragraf. Sudut pandang yang dipilih sesuai dengan tujuan penulis. Misalnya sudut pandang di situ dijelaskan penulis harus menentukan sudut pandang secara konsisten. Beberapa sudut pandang yang dapat digunakan penulis adalah sudut pandang orang pertama, ya, aku dan saya. Jadi ini konsisten. Sudut pandang orang ketiga, seperti dia, nama orang yang menjadi tokoh dalam cerita. Sudut pandang pengamat, yaitu penulis memosisikan dirinya sebagai pengamat. Memosisikan, yang betul ya, yang tadi itu yang betul, salah ketik di situ. Tadi apa ya? Memosisikan sudut pandang campuran, yaitu kombinasi antar sudut pandang. Antar sebenarnya harusnya digabung. Pandang orang pertama dan pengamat. Contoh konsistensi sudut pandang. Sebagai seorang guru, kita perlu meningkat. Nah, yang diwarnai merah itu ya. Sebagai seorang guru, kita perlu meningkatkan kualitas pembelajaran terkait keterbatasan media. Kita dapat mengatasinya dengan membuat media sederhana. Media tersebut dapat kita buat dari barang-barang bekas. Dengan demikian ini konjungsi ya. Selain dapat menjaga lingkungan hidup kita. Nah, jadi kita terus ya. Jenis paragraf. Materi berikutnya, jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Di sini ada deduktif, induktif, campuran, iteratif, menyebar. Berdasarkan pola urutan. Paragraf pembuka, isi, paragraf penutup. Berdasarkan gaya atau tujuan, ya. Narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jadi di sini jenisnya ada 3, berdasarkan pola penalaran, berdasarkan pola urutan,
berdasarkan gaya atau tujuan. Ya. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik diikuti dengan kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas kalimat utama. Ya, ini waktu SMA sudah kita pelajari. Ya. Kalau deduktif itu ada di awal, deduktif ada di akhir. Contoh, tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas. Tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas, tenaga kerja adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Tenaga kerja yang pandai adalah tenaga kerja yang bla 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 bla. Tenaga kerja yang terampil adalah bla 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 bla. Dan seterusnya. Sementara itu, nah itu konjungsi. Tenaga kerja yang berkepribadian adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap loyal, disiplin, dan jujur. Di situ ada konjungsinya. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Paragraf induktif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Dan menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut. Jadi ini induktif ini ide pokoknya ada di akhir. Jadi penjelas baru kesimpulan. Salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih dan menghasilkan pemandangan cantik serta memikat memikat bagi penikmat keindahan. Hawa dinginnya semakin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis dan sedang ini. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Jadi inilah musim dingin. Di awal itu menggambarkan situasi musim dingin, baru disimpulkan di akhir paragraf inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Nah, bisa juga kalimat topik ini yang ada di akhirnya bisa kita tarik ke atas, kita ubah formulasi struktur paragraf ini. Bisa. Paragraf deduktif induktif atau campuran. Paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada awal dan akhir. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, diikuti pernyataan khusus sebagai penjelas, diakhiri dengan pernyataan umum yang merupakan pengulangan gagasan utama. Pada bagian akhir hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Ya. Contohnya, ini deduktif induktif. Pencemaran udara, air, dan tanah saling berhubungan. Asap pabrik dan asap kendaraan mencemari udara. Polusi udara tertiup ke berbagai tempat. Hujan membawa polusi ke dalam air dan tanah. Saluran air dan sungai sering tercemar oleh sampah. Pupuk buatan untuk pertanian dapat merusak tanah. Tanaman disemprot dengan pestisida untuk membunuh hama. Namun pestisida meracuni binatang dan manusia. Hujan mengalirkan pestisida dan pupuk dari tanah ke sungai. Akibatnya air juga terkena polusi. Jadi semua polusi saling berkaitan. Di awal disebutkan, di akhir juga disebutkan. Paragraf ineratif diawali dan diakhiri dengan gagasan-gagasan penjelas sebagai pengantar. Kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Kita lihat contohnya. Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus. Belum reda letusan Gunung Sinabung, Gunung Kelut di Jawa Timur juga meletus. Selain gunung berapi yang meletus itu, banjir terjadi di beberapa daerah Ibu kota Jakarta seperti tahun-tahun sebelumnya dilanda banjir. NTT yang sering mengalami kekeringan juga dilanda banjir. Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah, bencana, dan bencana. Bencana-bencana tersebut menelan korban baik harta maupun jiwa. Padi di sawah-sawah
yang siap panen menjadi gagal. Jadi gagal panen. Sayur mayur yang banyak ditanam ditanam dan dihasilkan di lereng-lereng gunung juga hancur sehingga harga di pasar menjadi melambung. Itu kalimat topiknya ada di tengah, yaitu Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah. Jadi di awal dan di akhir itu rincian, di atas rincian musibah, di bawah juga rincian musibah. Paragraf dengan ide pokok menyebar. Nah, ini kadang-kadang sulit, mana nih ide pokoknya ya kan? Paragraf model ini ide pokok atau gagasan utama menyebar dan tersirat dalam kalimat-kalimatnya. Karena gagasan utama tersebar ke dalam semua kalimat harus dicari intisari dan konklusi atau konklusinya. Contoh, matahari belum tinggi benar, embun masih tampak berkilauan, warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Jika dilihat berdasarkan sudut pandang, gaya atau tujuan penulisan, paragraf itu dapat digolongkan sebagai paragraf deskriptif atau mendeskripsikan suasana pagi. Paragraf berdasarkan pola urutan. Nah, ini ada paragraf pembuka, isi, dan penutup. Ya, intinya itu. Kalau urutannya dalam sebuah paragraf itu ada paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf bukan paragraf. Ada pembuka, dalam paragraf itu ada bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Contoh, asam urat merupakan terjemahan dari urit acid. Urit merupakan satu yang berasal dari urine atau air seni. Pada penderita penyakit asam urat akan keluar melalui urin berupa endapan putih yang pekat. Asam urat adalah zat berupa kristal putih sebagai hasil akhir atau sisa dari metabolisme protein dan penguraian senyawa urin dalam tubuh. Asam urat memiliki fungsi di dalam tubuh sebagai antioksidan dan bermanfaat dalam regenerasi atau peremajaan sel. Namun, namun ini konjungsi, tersebut harus ada dalam kadar normal. Asam urat memang secara alami terdapat dalam jumlah kecil di dalam tubuh kita, sebab sel-sel yang mati melepaskan purin dalam tubuh. Purin inilah yang kemudian diproses untuk membentuk metabolisme dalam tubuh dan menghasilkan asam urat. Selain berasal dari sel-sel mati dalam tubuh kita, purin adalah salah satu jenis zat sebagai penyusun asam nukleat yang terdapat dalam setiap sel makhluk hidup, baik hewan maupun tanaman, juga dalam makanan. Dalam makanan yang kita makan dari makanan yang kita makan, secara otomatis saat makan kita juga menambah kadar purin dalam tubuh, sebab zat purin yang ada dari makanan yang kita konsumsi tersebut berpindah ke dalam tubuh kita. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyakit asam urat adalah penyakit akibat kelebihan asam urat dalam darah yang kemudian menumpuk dan tertimbun dalam bentuk kristal-kristal pada persendian. Kristal-kristal tersebut mengakibatkan radang dan nyeri pada sendi tersebut. Paragraf narasi. Nah, ini jenis paragraf ya. Ada paragraf narasi, deskripsi, dan sebagainya. Paragraf narasi memberitahu pembaca mengenai sesuatu yang dialami penulis, menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, ini tolong diperhatikan ciri-ciri paragraf narasi yang berbentuk narasi atau orang cenderung mengatakan bercerita ya. Bercerita menggunakan dimensi waktu secara kronologis dengan bantuan kata-kata mula-mula, pertama-tama, kemudian, lalu, sesudah itu, akhirnya, dan selanjutnya. Ini ciri paragraf narasi. Contoh paragraf narasi. Marco Polo adalah salah satu penjelajah paling terkenal di dunia. Petualangan sejarah Marco Polo dimulai pada tahun 1272 dari kota kelahirannya yaitu Venesia menuju ke daerah selatan Irak dan tinggal selama 1 tahun di sana. Nah, di sana ini merujuk pada Irak yang tadi di bagian awal kita bahas. Di sini, di sana, di situ.
Kemudian koma, nah ini konjungsi bisa ya kan. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Teluk Persia menuju Khurasan, koma lalu tinggal di Afghanistan selama 1 tahun. Selama tinggal di Afghanistan, ia juga mengunjungi beberapa tempat seperti Pakistan dan Kanada. Dan selanjutnya menceritakan ya, menceritakan. Kemudian paragraf deskripsi. Paragraf ini menggambarkan satu objek objek sejelas-jelasnya dan secara terperinci, mengondisikan seolah-olah berada dalam satu ruangan yang dapat merasakan, mendengarkan, melihat. Jadi ini karangan ini atau karangan berjenis deskripsi ini itu sangat ada kaitannya dengan emosi kita. Seolah kita bisa merasakan, mendengar, melihat, mengenali setiap sudut ruangan. Jadi visual, bisa visual juga audio visual. Ini jenis karangan deskriptif menggunakan dimensi ruang dengan memanfaatkan kata-kata sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi kita ketika membaca karangan yang berbentuk deskripsi, seolah-olah kita eh, tahu persis kondisi yang sebenarnya dari cerita itu. Kita bisa membayangkan bahwa kondisi sebenarnya adalah seperti itu. Ini kata-kata penjelasnya ya, sebelah kiri. Seperti sekarang misalnya, saya mengatakan atau saya menuliskan eh, ruang kerja saya adalah sebagai berikut. Sebelah kanan ada misalnya ada televisi, kemudian sebelah kiri saya ada rak buku. Kemudian di dalam rak buku itu terpapar atau terjajar beberapa buku dan ada beberapa misalnya boneka misalnya. Di samping buku-buku ada vas bunga misalnya. Selain itu ada juga apa namanya souvenir-souvenir ketika kita pergi kondangan seperti itu. Jadi di meja saya atau di meja kerja saya ada beberapa buku, kemudian ada pensil, ada handphone, kemudian ada gelas. Kita bisa membayangkan seperti itu. Contoh paragraf deskripsi. Buah kersen merupakan buah yang memiliki nama ilmiah Motinia calabura. Buah ini berbentuk bulat kecil dan berwarna hijau saat baru tumbuh. Menjelang matang, warna buah ini akan menguning perlahan-lahan menjadi merah ketika matang. Diameter buahnya berkisar 1 sampai dengan 1,5 cm. Tekstur buah ini sangat lembut dan mirip seperti biji-bijian yang bentuknya sangat kecil serta mempunyai rasa yang sangat manis. Ini kita bisa membayangkan buah kersen itu seperti apa. Ya. Paragraf eksposisi memberikan tambahan informasi atau pengetahuan pada pembaca mengenai sesuatu yang disajikan secara akurat. Yang paling penting dalam paragraf eksposisi ini adalah memberikan tambahan informasi pengetahuan. Ya. Informasi biasanya merupakan jawaban atas pertanyaan tentang apa, bagaimana, mengapa, dan kapan. Biasanya menggunakan kata-kata nih. Jadi kata-kata yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi ya ada merupakan adalah terdiri atas terbuat dari mengandung. Nah, ini untuk eksposisi biasanya agak ilmiah kalau eksposisi. Contoh paragraf eksposisi dalam ketika waktu di sekolah menengah atas sudah kita bahas ya. Sirih merah merupakan salah satu jenis tanaman yang sering dijadikan obat tradisional oleh masyarakat. Tanaman ini juga dapat dibudidayakan oleh masyarakat sebagai persediaan obat-obat. Beberapa penelitian menguapkan bahwa tanaman ini sering dijadikan obat diabetes, mak, kanker, bla bla bla. Selain itu ada pula yang membawakan tanaman ini sebagai obat penyembuh keputihan pada area kewanitaan. Masyarakat menggunakan daun sirih merah dengan cara mengambil daunnya direbus. Sirih merah mempunyai kandungan senyawa aktif. Ini pengetahuan ya, intinya pengetahuan. Paragraf argumentasi. Ide atau gagasan dengan mengikuti alasan. Nah, argumentasi itu artinya alasan yang kuat untuk meyakinkan pembaca. Ciri-cirinya bersifat non-fiksi. Argumentasi ini karangan yang ilmiah. Tujuan meyakinkan orang bahwa apa yang dikemukakan merupakan kebenaran. Jadi tujuannya kadang untuk mempengaruhi ya,
untuk mempengaruhi pembaca untuk mengikuti apa yang disampaikan, dilengkapi bukti-bukti berupa data, tabel, gambar, dan sebagainya. Kemudian paragraf ini biasanya ditutup dengan simpulan. Nah, misalnya dengan kata-kata kunci, terbukti, buktinya, contohnya, akibatnya, misalnya. Itu kata kunci paragraf apa namanya mempengaruhi bacanya ya. Diikuti dengan alasan ya. Argumentasi ini ya biasanya diikuti dengan alasan. Kemudian kalau persuasi ini yang sifatnya ajakan, bertukar tadi. Sifat ajakan dapat menggunakan kata ajakan ayo dan mari. Jadi ini yang persuasi, pendekatan ya. Persuasi itu kan. Contoh paragraf ini. Penggunaan pupuk kimia memang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Penggunaan pupuk kimia juga dapat memberikan keuntungan yang melimpah bagi petani dari hasil panen. Tapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pupuk kimia sangat berbahaya karena dapat menimbulkan pengaruh negatif pada lingkungan. Selain itu, penggunaan pupuk kimia juga dapat membuat buah yang dihasilkan terkontaminasi dengan pupuk kimia ini sehingga kurang baik untuk kesehatan. Oleh sebab itu, beralihlah. Nah, ini kuncinya pada kalimat terakhir, ya. Beralihlah ke pupuk kompos. Orang dipengaruhi untuk menggunakan pupuk kompos dengan alasan-alasan yang sudah ditulis di awal paragraf. Baik, terima kasih saudara semua. Ini materi terakhir sebelum Anda semua mengikuti ujian tengah semester minggu depan. Jadi saya berpesan pelajari semua materi dari awal sampai akhir, dari materi kebijakan sampai materi paragraf ya. Ada kebijakan, ada ejaan, ada kaidah penulisan, tanda baca, dan semuanya itu dipelajari dengan teliti, seteliti-telitinya. Jadi dalam mata kuliah bahasa Indonesia ini kalau nanti pengujian itu yang ibaratnya kita harus melihatnya per huruf ya, per huruf, mana huruf yang harus kapital, mana huruf kecil, mana spasi atau tidak, ini menggunakan titik atau tidak, koma atau tidak, titik atau titik koma misalnya, itu harus diperhatikan, ini huruf miring atau tidak. Nah, itu intinya. Jadi tolong dicermati betul untuk materi ejaan. Itu titik tolaknya di situ, ya. Kemudian kalau kalimat ya kalimat efektif itu dicermati betul, kalimat efektif. Kemudian kalau paragraf juga unsur-unsur atau ciri-ciri paragraf itu dicermati lagi. Ya, saya pesankan mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini bermanfaat, kemudian Anda semua bisa mengerjakan ujian tengah semester dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih, selamat mengikuti ujian tengah semester. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.